selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelosok desa di Blitar, saya meninggalkan Bekasi karena sudah banyak yang terpapar di sekitar rumah saya. Bahkan di RW saya ada yang meninggal, di kanan kiri ada yang kena. Jadi saya takut lari kabur, kami kabur ke Blitar. Semoga teman-teman juga dalam kondisi yang sehat. Jadi 3 hal yang akan kita lakukan hari ini, curah pendapat, presentasi dan diskusi, dan juga simulasi dan latihan. Jadi hari ini kita juga akan ada beberapa exercise yang pengen mengajarkan mengenai skill kita tentang apa itu, bagaimana sih mendeliver materi secara online. Untuk teman-teman yang tua mungkin sudah banyak yang melakukan itu, mendeliver materi secara online, dan mungkin nanti bisa berbagi pengalaman di sini bagaimana selama ini ketika mendeliver materi, karena tidak mudah ya, misalkan ketika kita berbicara di depan laptop, di depan kamera laptop yang nampaknya itu kita kayak ngomong sendirian gitu, sehingga audien nggak ada respon karena semua di mute, maka itu juga menjadi menjadi banyak tiktokan di pikiran kita tentang apa yang orang lain pikirkan, apa yang audien pikirkan mengenai yang kita lakukan ini. Dan kadang-kadang kita juga bingung ini mau ngomong apa ini. Sebenarnya orang pada ngapain ini? Jadi mereka pada pergi semua, nggak ada yang dengerin gitu kan. Nah disitulah kemudian banyak hal yang bergejolak di dalam pikiran kita, antara mendeliver materi yang belum selesai, kemudian responnya kok melihat kamera ada dimatiin semuanya misalnya, yang dimatiin ini nggak mau lihat, nggak suka, banyak sekali maknanya. Dan itu kemudian mempengaruhi, kadang-kadang mempengaruhi bagaimana kita mendelivernya. Misalnya ketika waktu itu kita deliver materi untuk teman-teman media, saya memulai dengan memanggil-manggil para partisipan yang nggak ada di kamera, sudah nggak ada, terus ditanya juga nggak jawab gitu. Itu sebenarnya dalam hati gejolaknya emosi sekali, kurang ajar banget di orang-orang ini. Kemana mereka ini? Tapi secara muka, saya harus menampilkan muka yang friendly, yang bersahabat. Nggak bisa saya harus kemudian marah-marah gitu kan. Maka nanti kok tahu nggak saya marah itu Pak, marah. Ini kurang ajar banget orang-orang ini, nggak menghargai waktu dan sebagainya. Tapi sebagai penampil yang di depan banyak orang, muka ini harus tetap kelihatan friendly, senyum gitu kan, harus menahan emosi gitu. Nah, hal yang kayak gitu mungkin akan menghadapi juga ketika biasanya berinteraksi langsung dengan audien, langsung tiktokan enak gitu. Berarti sekarang tiktokan pun dibatasi waktunya, ngomong pun nggak bisa panjang. Dan sensasi ngomong sendiri itu juga menjadi hal yang ternyata tidak mudah juga. Sekarang coba aja, teman-teman yang nggak mau buka video itu alasannya apa? Nggak pede lihat video Anda sendiri dan muka Anda sendiri nggak pede. Oke teman-teman, begitu beberapa hal yang akan kita lakukan. Ada beberapa diskusi curah pendapat, dan juga nanti ada presentasi beberapa slide, dan juga ada simulasi tentang, khususnya simulasi kita akan melatih tentang bagaimana kita bisa lebih menguasai yang namanya spontaneous communication, spontaneous speaking. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan spontan yang sebenarnya spontaneous speaking ini sebagai hal yang setiap hari kita lakukan gitu. Misalnya Anda lagi ngobrol lagi ketemu orang yang Anda baru kenal, pasti yang itu Anda nggak punya agenda mau ngomong apa, akhirnya langsung ngomong gitu aja. Atau tiba-tiba di kantor ada orang baru datang, Anda harus berbicara, maka Anda langsung muncul ide untuk ngomongin apa. Nah, hal-hal kayak itu ternyata juga menjadi skill yang penting ketika Anda mendeliver materi secara online. Karena Anda harus duduk di depan laptop, ketemu muka doang, yang kadang-kadang nggak ada mukanya karena menutup kameranya, dan Anda harus berimprovisasi di sana, harus banyak berimprovisasi. Kalau kita nggak punya kemampuan spontaneous komunikasi yang bagus, maka tentunya tidak akan mudah. Gitu. Nah, nanti kita akan belajar dari Matt Abraham. Saya beberapa kali melihat videonya di YouTube, dan saya ingin mencoba nanti dengan teman-teman bagaimana Matt Abraham ini adalah seorang lecturer di Stanford ya, dan dia banyak belajar mengenai komunikasi dan juga mengenai bagaimana berpikir cepat dan juga berkomunikasi dengan efektif. Saya ingin tanya teman-teman dulu nih, brainstorming. Apa kekhawatiran terbesar Anda dalam mendeliver materi secara online? Silakan, Anda boleh ngomong langsung, Anda boleh mencatat di chat room, silakan.
Kira-kira apa kekhawatiran Anda, terbesar Anda ketika Anda mendeliver materi secara online? Videonya online. Jaringannya online, orangnya kabur, Gus. Oke, yang lain. Teknis, jaringan putus. Technical issue, ditinggal pergi sama pesertanya. Udah ngomong panjang, ternyata jaringan trouble. Apalagi? Pak Arif itu. Gimana Pak Arif? Seperti itu Pak Arif. Ngalor ngidulnya panjang itu trouble gitu ya. Kehabisan bahan. Kehabisan bahan. Gak ada respon dari orang-orang. Peserta sambil kerja yang lain. Peserta nggak fokus. Ada lagi, teman-teman? Atau ada yang mau ngomong langsung? Boleh, silahkan. Gaptek, idem Pak Ulum, idem yang mana nih? Idem yang semuanya itu? Banyak sekali Pak Ulum. Yang hadir nggak banyak. Ya berarti jualnya kurang bagus, jualnya kurang keren gitu. Kira-kira teman-teman kalau penguasaan terhadap platform ini, kawan-kawan selama ini lebih banyak menggantungkan ke orang lain atau Anda juga punya tuntutan bisa menguasai bagaimana menggunakan Zoom dengan maksimal? Gimana kawan-kawan? 50-50 lah. 50-50. So, ini nyaman-nyaman aja sih. Jadi dalam apa teknik presentasi itu sebenarnya kalau menurut Matt Abraham ini salah satu tekniknya adalah dimulai dengan pertanyaan. Ya, yang saya lakukan ini salah satu bagaimana sebenarnya pertanyaan ini adalah untuk mengelola anxiety, mengelola kekhawatiran kita, mengelola apa ya, grogi kita untuk memulai sebuah presentasi. Jadi pertanyaan dibuka untuk memulai itu adalah dalam rangka kita sendiri sedang mengelola nih. Karena mau memulai tadi pasti banyak, mungkin kakinya gerak-gerak, mungkin apa dadanya bergetar-getar gitu kan. Dan pertanyaan adalah cara bagaimana untuk bisa mengelola itu. Dan kawan-kawan bisa melakukannya dengan baik ketika udah bertanya, respon banyak, wah itu pasti efeknya tuh luar biasa. Berarti orang-orang ini perhatikan. Nah itu beberapa hal. Nah sekarang di sini. 3 plus cara delivery materi secara online. Yang pertama materinya terkait dengan tujuan end in mind, kemudian struktur materi delivery, kemudian flexibility, spontaneous speaking. Jadi ini 3 hal yang mau kita diskusikan 2 jam ke depan. Pertama tentu 3, makanya kita nyebutnya 3 plus karena kemarin berpikir bahwa teman-teman pasti punya pengalaman yang bisa dibagi dan juga nanti kita bisa sharing di sini tentang bagaimana sih mendeliver materi secara online. Mungkin terkait dengan bagaimana menguasai materinya dan juga bagaimana menguasai diri kita sendiri sebenarnya. Karena faktor yang paling penting, yang paling utama itu adalah bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Karena seringkali kita dihadapkan dengan tuntutan yang kita ciptakan sendiri bahwa kita itu harus bagus nih mendelivernya, harus keren, nggak boleh salah, nggak boleh kelihatan gugup, nggak boleh kelihatan katrok, nggak boleh kelihatan bodoh, nggak boleh kelihatan nggak profesional. Nah itu semua itu adalah menghiasi pikiran kita, sehingga kemudian membuat kita menjadi sangat terbebani gitu. Nah itu kadang-kadang di awal itu perlu kita bagaimana dealing dengan diri kita sendiri. Nah yang pertama adalah tujuan, itu penting sekali. Tujuan Anda mendeliver materi itu apa? Ada beberapa tujuan, misalnya apakah to inform, 2, to inspire, menginspirasi. Yang ketiga, to persuade, meyakinkan. Nah, tujuannya harus jelas. Dan Anda dalam mendeliver materi, tidak mungkin semua itu akan dilakukan. Pasti ada hal yang harus Anda pilih. Yang mana dari tujuan itu yang pengen Anda lakukan. Jangan mau semuanya, nah, aku pengen menginformasikan mas, tapi juga pengen meyakinkan, juga pengen menginspirasi. Itu berat sekali tugas Anda. Karena tujuan itu nanti akan menentukan bagaimana struktur Anda ketika mendeliver materi itu. Jadi kalau Anda tidak punya bayangan tentang apa yang akan terjadi, yang end in mind itu kayak tujuan akhirnya seperti apa, maka Anda pasti akan kesulitan untuk mendeliver materi itu. Pertama penting ya tujuan itu ya. Misalkan saya nggak mau bayangin misalkan materinya Mas Samsul misalkan mengenai HCP/HCS. Mas Samsul ada kan? Mas Samsul kira-kira itu materinya lebih ke apa Mas Samsul? Lebih ke ngajari orang, nginformasi orang, atau apa Mas Samsul? Lebih apa misalnya? Apa Mas? Ya tergantung dari tujuannya, bisa informasi, bisa
pemahaman, bisa melatih orang sampai bisa melakukan identifikasi. Nah, yang barusan saya lakukan ini namanya adalah pertanyaan dingin, cold question. Jadi kalau cold question itu kayak apa? Orang nanya mendadak ke orang lain gitu, ke peserta, ke partisipan, nanya des gitu. Itu rasanya enak nggak sih? Nggak enak itu. Karena banyak kan kalau kita bayangkan kita partisipan itu rasanya kayak, ditanya kayak gitu pasti nggak mudah gitu. Mas Samsul mungkin karena expert dia spontan bisa jawab tapi nggak semua orang akan mengalami itu. Nah ini juga penting sebagai seorang narasumber presenter di depan, kita harus hati-hati menggunakan yang namanya pertanyaan yang dingin seperti itu. Nah, caranya bagaimana biar lebih enak bertanyanya? Maka gunakanlah cara bertanya yang conversation, yang apa ya, orang kayak ngobrol. Jadi kalau kita membayangkan diri kita presentasi di depan banyak orang, tapi kita memposisikan sebagai seorang ahli, itu kayak berjarak. Ya. Nah, idealnya adalah kita memposisikan, mereframe, ketika kita berbicara di depan banyak orang, kita sedang melakukan yang namanya dialog, ngobrol. Nah, cara kita mereframe itu penting juga. Kayak ngobrol aja. Misalnya ngobrol gimana sih? Misalkan, kalau Anda mengatakan cara, kalau Anda ingin sukses, maka lakukan 3 cara. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Itu bahasa-bahasa yang sifatnya berjarak. Tapi kalau ada bahasa seperti ini, kalau kita ingin sukses, setidaknya kita bisa melakukan beberapa opsi. Misalnya, Anda ingin sukses dalam hal mencari jodoh misalnya, maka Anda bisa melakukan langkah-langkah kira-kira seperti itu. Dan kita bisa mencobanya bersama-sama. Gimana, Pak? Kalau misalnya di dalam pertemuan kelompok, apakah teori yang Mas sampaikan tadi itu bisa dilakukan? Gitu? Teori yang mana? Saya ngomong teori. Ya, bahwa bagaimana bertanya dengan audiens, menyampaikan pertanyaan tiba-tiba begitu. Sementara dia kan target kita hanya kelompok ya, yang untuk kita dampingi seterusnya gitu. Itu gimana? Ya makanya tadi itu hal yang harus kita hindari, bertanya yang membuat orang menjadi tersudut, membuat orang menjadi tidak nyaman. Karena orang-orang itu, kalau kita audien lah, kita datang ke suatu tempat, suatu forum, kemudian kita kadang-kadang juga untuk fokus juga nggak mudah, kadang-kadang kita pikiran kita di mana, tapi kita melihat ke situ, maka hindarilah yang namanya pertanyaan dingin seperti tadi itu. Gunakan pertanyaan yang sifatnya kayak orang ngobrol, kayak orang conversation. Nah itu juga penting ketika membangun hubungan tadi itu. Oke ya, penting ya. Jadi di awal ketika kita mau mendeliver materi apapun harus jelas tujuannya. Mau menginformasikan, mau menginspirasi, mau mempersuade. Itu harus jelas. Kalau itu nggak jelas, nanti akan mempengaruhi bagaimana kita mendeliver materi. Yang kedua, struktur materi delivery. Apa ada yang mau berbagi di sini bagaimana selama ini Anda mendesain materi Anda? Sequelnya seperti apa sih? Saya ingin tanya nih, saya mau menggunakan pertanyaan dingin saya kepada Pak Arif Purwanto deh. Pak Arif Purwanto kan sering nih mendeliver materi mengenai respect, mengenai labor. Selama ini kalau membuat materi menyusun itu kerangkanya gimana Pak Arif? Biasanya kita gini, kita yang pertama itu kita akan susun topiknya apa. Biasanya kita susun mulai dari kayak prolog dulu, topik itu. Setelah itu kita akan sampaikan kepada materi intinya. Terus biasanya kita kasih kayak kuis atau pertanyaan-pertanyaan di sesi akhir biasanya. Itu untuk melihat apakah materi yang kita sampaikan itu sebenarnya nyangkut nggak di peserta. Biasanya gitu. Jadi ada tiga struktur itu. Tetapi dalam bagaimana intinya itu biasanya kita berusaha untuk semenarik mungkin ya, semenarik mungkin bagaimana materi presentasi, materi utama kita itu bagaimana kita sampaikan dengan bentuk presentasi yang menarik. Karena kita nggak tahu ya, seperti tadi, sebenarnya materi kita itu yang pertama apakah menarik bagi audiens. Nah itu berusaha kita coba misalnya dengan gambar, dengan movie atau dengan apa itu supaya mereka tertarik. Itu sih selama ini yang kita lakukan, Pak. Oke, Pak Arif, saya klarifikasi nih. Dalam prolog itu isinya apa biasanya? Di prolog isinya apa?
Biasanya berisi tentang definisi atau landasan Definisi, hukum atau apa. oke. Iya. Terus Supaya yang inti, prolog, terus bagian intinya apa isinya? intinya itu biasanya topik-topik apa yang sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Misalnya terkait dengan kalau saya kan biasanya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Misalnya berkaitan dengan misalnya pekerja harian lepas gitu kan. Nah, biasanya yang di intinya itu kita akan sampaikan kaidah dan apa namanya problem-problem di lapangan. Jadi kaidahnya apa? Oke, lapangan. Yang terakhir, bagian terakhir isinya apa? Yang Biasanya biasanya kita sampaikan misalnya kuis atau pertanyaan-pertanyaan atau studi kasus biasanya untuk melihat pemahaman kita bagaimana audiens itu memahami inti topik kita yang kita sampaikan. Karena kalau nggak gitu kita nggak tahu sebenarnya nyambung nggak dengan audiennya paham nggak gitu. Itu sih kira-kira yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Arif berbaginya. Oke, jadi ada 3 struktur yang bisa dilakukan. Pertama ada problem, ada juga mungkin opportunity ya, opportunity juga. Itu kemudian yang pertama itu ketika memulai story, ketika Anda berprestasi sesuatu, Anda bisa mulai dengan problem, Anda bisa mulai dengan opportunity. Baru kemudian solusinya apa? Kemudian benefitnya apa? Misalnya kita mulai kita coba bikin satu narasi singkat yang strukturnya ada dimulai dengan problem, opportunity. Kemudian yang kedua solusinya apa? Dan ketiga benefitnya apa? Misalnya seperti ini. Misalnya saya tadi ke pasar melihat ternyata di pasar itu hari-hari ini kondisinya sangat sepi dan banyak pedagang yang mengeluh tentang omset yang turun drastis sekitar 50%, bahkan ada yang 60%. Itu problem itu. Nah, sekarang saya mau solusi nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Mengapa ini penting tentang keadaan pasar tradisional yang seperti ini? Kira-kira solusinya seperti apa nih? Agar kita bisa membantu mereka untuk kemudian bisa bangkit. Mungkin kita bisa menghubungkan mereka dengan orang-orang masyarakat di sekitar, dengan pemerintah, agar mereka bisa mendapat perhatian yang lebih terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan orang ke pasar gitu. Nah, manfaatnya apa kira-kira? Benefitnya apa? Benefitnya tentunya perekonomian mungkin akan bisa berjalan lebih baik ketika banyak orang aware dengan situasi di pasar tradisional yang sedang sepi misalnya. Nah, itu contoh singkat bagaimana sebuah presentasi, sebuah strukturnya dikelola dengan cara dimulai dengan problem. Kalau bahasanya Pak Arif tadi dimulai dengan prolog. Kalau Pak Arif itu prolognya adalah definisi. Nanti prolognya adalah situasi, problem, opportunity. Ketika problemnya adalah banyak orang kesulitan makan tahu goreng, maka solusinya adalah bagaimana memudahkan mereka mengakses tahu goreng. Manfaatnya apa? Kebutuhan vitamin masyarakat kemudian terkait dengan vitaminnya tahu meningkat. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh struktur yang ditemukan juga di risetnya FISME. FISME itu salah satu platform untuk presentasi online juga, dan dia mensurvei, meriset tentang 7 struktur presentasi yang dilakukan di banyak TED Talks. Apa sih? TED Talk ya? Di banyak talknya TED lah pokoknya itu lah. Dan dia mensurvei mereka, meriset mereka, dan kemudian ditemukanlah 7 macam struktur presentasi yang sering digunakan. Dan salah satu adalah problem, solusi, dan juga benefit. Jadi teman-teman yang struktur kedua adalah what, so what, now what. What itu apa? Kemudian misalkan kalau apa, misalkan apanya itu apa? Apanya itu apa? Misalkan apa itu adalah cari situasi di pasar yang sepi. Ambil itu apa? Di situ aja. Kemudian yang kedua, hari ini. So what? Mengapa itu penting? So what itu lebih menjawab mengapa itu penting. Mengapa pasar sepi itu penting? Nah, itu kita kasih argumentasi. Pasar sepi ini penting karena banyak orang kemudian terganggu ekonominya. Orang sepasar ini bisa ratusan orang dan terganggu gara-gara pasar sepi ini. Nah, now what? Now what-nya apa? Kalau mereka kemudian terganggu secara ekonominya, terus gimana gitu? Mau diapain gitu?
Nah, know what-nya adalah misalkan mungkin kita perlu gerakan ke pasar tapi dengan protokol COVID yang sangat ketat misalnya. Nah, itu kemudian menjadi tawarannya. Nah, teman-teman, ketika sebenarnya pola struktur ini, what, so what, now what, itu bisa kita gunakan dalam conversation kita sehari-hari, dalam ketika kita berkomunikasi dengan orang. Oke, berarti kira-kira itu ya, salah satu tips yang bisa digunakan ketika Anda membuat struktur presentasi Anda online. Dan tantangannya kalau online itu adalah harus menggunakan bahasa yang efektif. Mengapa harus efektif? Karena ngomongnya sangat terbatas. Hasil sebuah riset mengatakan proses online training ataupun online program itu paling 3-4 jam sudah cukup. Dan makanya penggunaan bahasa yang efektif sangat penting sekali. Jadi tentunya tidak bisa karena terbatas juga ketika tidak ada tatapan langsung yang dilihat oleh kita ke para partisipan. Oke, teman-teman, sekarang kita coba main game ya. Gamenya ini untuk melatih kita tentang bagaimana kita bisa lebih spontan dalam berkomunikasi. Karena ini menjadi salah satu hal yang ketika, misalnya tadi saya bilang di awal, ketika Anda mendeliver materi dan pesertanya diam semuanya, maka itu menjadi tantangan kita. Maka ketika diam itu adalah kita harus punya kreativitas untuk men-challenge diri kita untuk tetap holding space terhadap partisipan yang ada dalam pelatihan kita, dalam presentasi kita. Jadi saya sempat menemukan satu kata bahwa ternyata kemampuan untuk mendeliver materi secara online karena tidak ada real face to face, yang ada hanya melihat kamera, melihat layar di dalam laptop ataupun komputer ataupun HP, itu kita dituntut untuk punya kemampuan yang namanya kemampuan seperti seorang penyiar radio. Nah, Anda bisa bayangkan penyiar radio itu kalau lagi online begitu ngomong sendiri dan nggak ada yang ngomongnya sama mic doang kan, hanya ngomong sama mic, muter lagu, ngomong sendiri. Nah, kira-kira bahan dia ngomong itu apa gitu? Apakah dia siapin? Jadi bedanya planned communication sama spontaneous communication itu adalah kalau planned itu komunikasi yang direncanakan, makanya ada skrip. Tapi ada juga yang spontaneous communication, yang komunikasinya langsung, spontan aja. Nah, kita bayangin kalau Anda juga harus punya kemampuan seperti penyiar radio. Ya, ketika diem kayak gini, gak ada yang ngomong, saya harus ngomong aja ini. Harus tetap ngomong, tetap engage, seolah-olah saya menikmati gitu. Padahal dalam hati saya, aduh, kesel banget, kurang ajar ngomong terus nih. Misalnya kayak gitu ya. Nah itu hal-hal itu yang perlu kita tingkatkan juga. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan spontan. Seperti saya bilang di awal bahwa spontaneous communication ataupun speaking ataupun berkomunikasi itu sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita pulang ke rumah tiba-tiba ditanya sesuatu yang sangat, ya aku harus berangkat sekolah nih, kondisi seperti ini gimana nih? Kan jawabnya harus spontan, nggak bisa disiapin. Ntar aku jawab dulu ya, nggak bisa. Oke, sekarang kita bisa buka semua kamera nggak ya? Kita coba lihat, kita main game yang semuanya bisa saling melihat. Saya pengen teman-teman mengenalkan orang lain di dalam forum ini, tetapi tidak boleh menggunakan informasi yang fakta ataupun yang benar tentang orang itu. Jadi Anda harus membuat fake story tentang orang itu. Oke? Jadi misalnya saya diminta, tolong jelaskan siapa Mas Aris Baryono. Saya langsung ngarang itu, Mas Aris Baryono ini orangnya adalah chef sejati. Dia pernah memenangkan juara lomba chef masak tiwul di desanya sana. Jadi itu gak ada yang benar lah, tapi itu melatih kita untuk kreatif tentang suatu. Siap? Saya pengen yang pertama Mas Iwan Prasetyo mencoba menceritakan tentang Mbak Nila. Siapa Mbak Nila itu? Tapi jangan informasi yang benar, informasi yang salah. Iwan, silakan. Mbak Nila itu Ngarang aja, Mbak. Ya. Apa ya? Mbak Nila itu orangnya
sombong, tidak mudah berkomunikasi, jarang tersenyum, susah bergaul dan sebagainya. Dan kadang-kala ya kalau diajak ngobrol kadang nggak nyambung seperti itu. Kemudian Oke, terima kasih Pak Iwan, terima kalau kasih. kita bertemu ya kalau kita diskusi tentang sesuatu belum tentu dia nyambung. Kadang-kala ya bicara yang lainnya. Pokoknya kita nggak enak lah kalau ketemu sama dia. Jadi lama-lama kita jadi bosan. Sekarang saya minta Mbak Nila, coba jika Mbak Nila nonton film ADC yang pertama nggak? Iya. Nonton? Nonton. Oke, sekarang jika Anda diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, coba kira-kira cerita akhirnya seperti apa film ADC yang pertama? Pada akhirnya bukan si Rangga yang pergi. Jadi di ADC pertama itu ternyata si Cinta yang pergi. Jadi pergi karena kecewa dengan Rangganya juga hilang, mungkin diculik, tapi nggak jelas dalam ceritanya. Pokoknya Rangganya hilang, akhirnya si Cinta pergi ke luar negeri untuk beberapa saat. Udah habis di situ. Yang adegan di bandara yang dulunya say goodbye, ini kebalik. Teman-temannya Cinta yang pada di bandara say goodbye itu Cinta. Oke, sekarang saya minta Mbak Nila coba tunjuk teman yang lain dan Anda bisa ngasih perintah ke teman itu untuk ngapain. Silakan. Saya minta Maya deh, Dian Maya, buat si gambaran bagaimana Pak Raji Lestari itu sebagai seorang provokator. Pak siapa? Maaf. Pak Kasraji. Pak Kasraji Mustari, silakan. Pak Kasraji sebagai apa? Provokator. Jadi harus dihindarin dan sebagainya lah. Bagaimana mensikapinya? Jadi Pak Kasraji ini tuh orangnya sangat-sangat baik sekali. Saking baiknya kita tuh jadi sungkan gitu kalau ketemu sama beliau. Soalnya beliau tuh selalu mentraktir, selalu memberi nasihat, pokoknya baik banget lah orang ini. Saking itu baiknya benar sekali informasinya, nggak salah itu. Saking baiknya kita sungkan mau ketemu beliau tuh rasanya pengen gak usah ketemu aja gitu. Gitu, itu aja ya. Maaf ya Pak Kasraji. Nothing wrong, nggak apa-apa, tenang aja gitu. Oke, udah segitu aja cukup. Sorry, sekarang Pak Kasraji tolong ceritakan siapa itu Mbak Mas Doni. Siapa itu Mas Doni? Mas Doni itu orangnya suka menipu, ya. Makanya hati-hati kalau ketemu sama Mas Doni. Tapi kadang-kadang juga dia orangnya muncul perilaku yang bagus. Karena hasil nipunya itu dibagi-bagi, bukan hasil nipunya untuk kayaan dia sendiri. Itu Mas Doni. Jadi kalau ketemu Mas Doni pura-pura lah kita tidak punya, sehingga nanti ketika dia punya hasil tipuan kita dapat bagian atau jatahnya dari Mas Doni. Tetapi Mas Doni itu juga orangnya, di balik sana juga kelihatan nampaknya alim sekali itu. Jadi sangat sulit kita menebak ini orangnya ini sebenarnya seperti apa gitu. Itu Gus. Oke, terima kasih Pak Kasraji. Mas Doni ada di sana? Mas Doni? Mas Doni ada di sana? Bisa dibuka mic-nya? Ada Mas, sorry dari toilet barusan. Oke, berarti nggak dengerin pas Kasraji bilang. Kedengeran sampai toilet malahan. Oke Mas Doni, saya punya 3 kata dan tolong Anda buat jadi sebuah kalimat yang cerita pendek. Oke? Siap? Oke, ya. Katanya yang pertama adalah tempe, yang kedua adalah becak, yang ketiga adalah telepon. Yang ketiga apa? Telepon. Telepon. Oke. Tadi pagi ibu saya pergi ke pasar
untuk membeli tempe dan juga sayur-sayuran yang lain dengan memakai becak langganan kami, Pak Sutarji, yang berada di sebelah penjual klepon. Udah gitu. Sekalimat kan? Oke, terima kasih. Oke, sekarang cara berbeda. Saya minta sekarang Mas Aris Baryono. Mas Aris Baryono, saya akan memberikan ke Anda sebuah hadiah virtual. Nanti setelah saya kasihkan ke Anda menjawabnya langsung membuka hadiah. Pertama tentu bilang terima kasih Mas Agus hadiahnya. Kemudian Anda buka hadiah itu, tapi Anda sendiri yang memberi nama. Hadiahnya apa itu Anda yang memberi nama. Mau Anda misalkan apapun, itu terserah Anda mau apa hadiahnya. Yang penting pokoknya saya hanya memberikan hadiah secara virtual. Misalkan tas besar, ini Mas Aris Baryono hadiahnya. Nanti Mas Aris Baryono bilang terima kasih ke saya, membuka hadiah itu, dan Anda namai hadiahnya apa, terserah Anda. Oke? Nanti saya akan merespon apa hadiah yang Anda terima itu. Siapa Mas Aris? Iya. Mas Aris, ini saya bawa paket besar nih. Ini hadiahnya, Mas. Terima. Terima kasih, Mas Agus. Cinta. Hadiahnya apa? Isinya apa? Dibuka dulu dong. Cinta. Oke, saya sangat bahagia sekali Mas Aris menerima hadiah saya. Karena, mengapa saya beri cinta? Karena saya melihat Mas Aris itu kurang kasih sayang. Gitu, Mas. Oke, jadi challenge-nya itu ya, nanti Mas Aris kasih hadiah ke orang, ke siapapun boleh milih, ke Widya misalnya, nanti Widya menjawab dengan apa isinya terserah Widya. Misalkan, wah isinya ternyata kaki kodok, nggak apa-apa, bebas. Nanti Mas Aris memberi alasan. Oke, aku ngasih kamu kaki kodok karena alasannya terserah Mas Aris. Di situ challenge-nya, spontannya di sana. Mas Aris, silahkan kasih hadiah ke Widya. Ke Widya. Widya, ini hadiah dari saya. Iya, makasih Pak. Makasih. Wah, ini apa? Ternyata tiket liburan ke Ethiopia. Kok bisa Pak? Mas Aris, alasannya? Ya bisa aja karena saya pengen kamu jalan jauh. Ya wes lah. Demikian diskusi kita pada pagi hari, siang hari ini. Semoga yang bisa dibawa pulang, dan terima kasih teman-teman sudah mau 2 jam bersama di online ini. Lumayan lah 2 jam ya, lumayan lah. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu di Belajar Bersama. Kita kembalikan ke Gali.